siapa yang selama ini mencaci maki nasab Wali Songo? Siapa yang selama ini mengatakan nasab Wali Songo palsu dan terputus? Siapa yang menghina Kesultanan Nusantara selama ini? Nah, kapan keluarga Wali Songo itu menghina dan mencaci maki Mbak Alawi? Selama ini ya mencium tangannya, menghormati, berhusnudon. Tetapi ketika tamu yang kurang ajar, yang kita muliakan, kemudian menghina kita, maka wajib untuk disikapi dan dipertanyakan balik. Kita ini sudah tanya ke banyak narkoba dunia, tidak perlu dicatat untuk mendapatkan persetujuan dari Mbak Alawi, nggak ada urusannya. Karena Wali Songo adalah Sayyid Syarif keturunan Nabi yang asli, baik dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan. Tetapi Mbak Alawi yang mengklaim sebagai keturunan lurus laki-laki adalah batal dari 3 sisi, dari sejarah, dari kitab nasab, dan dari genetika, mutlak batal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gus Fakih kembali menyoroti adanya isu pertemuan klan Mbak Alawi dengan Wali Songo katanya yang menghasilkan beberapa kesepakatan di antara kedua belah pihak. Klan Mbak Alawi dan Wali Songo menyepakati kalau kedepannya jangan lagi saling menjelek-jelekkan satu sama lain, terutama jangan menjelekkan klan Mbak Alawi atau oknum-oknum Mbak Alawi. Poin ini langsung ditepis oleh Gus Fakih dan dikomentari oleh beliau bahwa oknum Mbak Alawi tidak sadar kalau selama ini sebagian dari kelompok mereka yang suka menjelek-jelekkan keturunan Wali Songo, bahkan mengatakan sejarah Wali Songo itu adalah sejarah fiktif dan lain-lain. Gus Fakih juga menegaskan selama ini pula yang cium tangan memberikan penghormatan kepada Mbak Alawi yaitu dari kalangan Nahdlatul Ulama, juga dari keturunan Wali Songo sendiri. Tetapi mereka so arogan, merasa paling mulia nasabnya. Jadi salah besar, kata Gus Fakih, kalau mereka minta untuk stop caci maki, menjelek-jelekkan, merendahkan dan lain seterusnya dari kelompok klan Wali Songo, padahal mereka sendiri dari klan Mbak Alawi yang berkelakuan menjelek-jelekkan atau mengatakan sejarah Wali Songo itu adalah fiktif. Nah, untuk itu mari kita simak poin-poin yang dibacakan yang disoroti adanya isu pertemuan klan Mbak Alawi dengan Wali Songo yang disoroti, yang dikomentari oleh Gus Fakih. Mari kita simak dalam video berikut ini. Ini saya baca hasil pertemuan yang dikasih judul Sulhu Al-Bantaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami zuriat Wali Songo dan juga zuriat Mbak Alawi atau habaib yang hadir menyepakati surat kesepakatan bersama untuk ada enam kesepakatan. Yang pertama, menghentikan untuk saling menghina dan saling mencaci maki. Ini adalah suatu bentuk framing yang tidak tepat. Kenapa? Siapa yang selama ini mencaci maki nasab Wali Songo? Siapa yang selama ini mengatakan nasab Wali Songo palsu dan terputus? Siapa yang menghina Kesultanan Nusantara selama ini? Bahkan ada pernyataan di situ, ya kan, yang namanya Idrus Al-Mashhur yang pernah membuat postingan tentang DNA, ngawur sekali bahwa guanin, salah satu asam nukleotida, bahasa nukleotida, itu dibilang haplogrup G. Ini orang nggak ngerti genetik, ngomong genetik, kemarin mengatakan bahwa nasab Sultan Brunei abal-abal katanya. Ini kan ngawur, ini bisa dituntut secara hukum. Kalau dilaporkan kepada Kedubes Brunei, ya kan, Sultan Brunei ini bisa minta pertanggungjawaban dan pemerintah Indonesia harus menjawab dan menindaknya. Sudah saatnya ditracing. Betul. Lah, kapan keluarga Wali Songo itu menghina dan mencaci maki Mbak Alawi? Selama ini ya mencium tangannya, menghormati, berhusnudon. Tetapi ketika tamu yang kurang ajar, yang kita muliakan, kemudian menghina kita, maka wajib untuk disikapi dan dipertanyakan balik.
Betul nggak? Kemudian yang kedua, tidak mentoen nasab orang lain karena hal tersebut merupakan perbuatan orang kafir jahiliyah. Loh. Dia sendiri mempertanyakan nasab. Dia sendiri selama ini menghina nasab orang yang putus, menghina nasab orang lain sebagai menuduh orang lain inkirot, tidak punya keturunan atau garis perempuan putus, macam-macam lah dalihnya. Ketika kemudian keluarga Wali Songo membuktikan dirinya, buku nasabnya, silsilahnya tersambung dan diakui oleh Narkoba Internasional dan mendapatkan isbat, dan kita balik bertanya kepada mereka, kemudian mereka merasa terdolimi. Ini namanya playing victim. Namanya mereka ini adalah pura-pura menjadi korban, setelah kemudian ditanya balik secara ilmiah, kemudian merasa terdolimi. Padahal kita lah yang sekian ratus tahun sejak zaman penjajahan, kita yang dirasisi dan didolimi. Ini perbuatan al-munafikun wal jahilun. Wadajaliun kata Gus Fuad. Terus kemudian yang ketiga, tidak akan bertaasub dan tafakhur membanggakan nasab hingga berlebihan dan merendahkan nasab orang lain sehingga menyakiti saudara sesama muslim. Ya, ini untuk mereka lah, bukan untuk kita. Selama ini kita tidak pernah seperti itu. Kemudian yang keempat, kami sepakat untuk melakukan kerjasama membentuk tim pencari fakta skala Asia Tenggara dalam penelusuran dan pelurusan nasab sejarah Wali Songo dan Maulana Syarif Jamaluddin Akbar atau Jumatil Kubro. Lah ini tidak perlu disampaikan dengan Mbak Alawi. Ini internal keluarga Wali Songo pasti melakukan itu. Kita ini sudah tanya ke banyak narkoba dunia, tidak perlu dicatat untuk mendapatkan persetujuan dari Mbak Alawi. Nggak ada urusannya. Karena Wali Songo adalah Sayyid Syarif keturunan Nabi yang asli. Baik dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan. Tetapi Mbak Alawi yang mengklaim sebagai keturunan lurus laki-laki adalah batal dari tiga sisi. Dari sejarah, dari kitab nasab, dan dari genetika. Mutlak batal. Yang kelima, bila mana ada muhibin atau pengikut kami yang masih melakukan caci maki kepada saudara muslim atau nama membela kami, maka kami akan menegurnya dan berusaha menghentikannya. Kemudian nomor 6, tidak akan memprovokasi siapapun untuk permusuhan sesama muslim atau bangsa tanah air. Saya tanya, ketika saya menyebut AA sebagai orang Sunda, saya rasis nggak? Ketika saya menyebut Anda sebagai orang Madura, rasis nggak? Menyebut Anda sebagai orang Aceh, ya kan, orang Badui atau orang Jawa, saya rasis nggak? Ketika kita mengatakan bahwa Mbak Alawi secara tes genetika, tes DNA, dan ini diisbat sendiri oleh lembaga genetika Yahudi Internasional, mereka sebagai bagian dari keluarganya, dan kita menyebut mereka sebagai Yahudi, rasis apa tidak? Rasis itu adalah ketika merendahkan ras orang lain dan merasa dirinya rasnya lebih tinggi, itu yang rasis. Dan itu mereka selama ini. Jadi jangan dibalik dong, jangan playing victim. Nasab yang kemudian dianggap itu adalah berjalur kepada nasab suci Nabi Muhammad dari klan Wali Songo itu sebagian tidak diakui oleh Mbak Alawi, karena itu katanya di internal Robito Alawiyah itu tidak mendapat stempel, tidak mendapat itsbat bahwa nasab sejarah Wali Songo itu juga menjadi bagian dari mereka dan tidak, nasabnya dipermasalahkan bersambung kepada nasab suci Nabi Muhammad. Gus Fakih langsung mengatakan tidak perlu ikut campur, tidak perlu membutuhkan itsbat penetapan dari Robito Alawiyah untuk mengatakan bahwa nasab Wali Songo itu tersambung kepada nasab suci. Dan Wali Songo, Syarif Sayyid itu semuanya katanya asli, minimal sebagian besar nasabnya bersambung langsung kepada nasab suci Nabi Muhammad SAW. Ini tentu saja akan menghebohkan dunia maya terkait dengan adanya mencari titik temu antara klan Mbak Alawi dengan
Wali Songo yang kemudian langsung disoroti, dikomentari oleh Gus Fakih yang urusan kita simak. Nah itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis argumentasi kalian di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.